Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa ati sayyatal hasanata tambuha wa khaliqin nas bihulukin hasan. Al-hadis. Kaum muslimin wal iman rahimakumullah, sidang Jumat Masjid Nurul Islam yang bersama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Alhamdulillah kita masih diberikan jatah umur, sehat walafiat, dan dengan nikmat iman dan Islam pula lah kita senantiasa giat beribadah kepadanya. Karena memang tujuan hidup kita di dunia ini semata-mata untuk beribadah kepadanya. Begitu juga pada hari ini kaum muslimin lewat iman rahimahullah, berkat nikmat iman dan Islam pula lah pada hari Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama melaksanakan kepada sholat Jumat. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada segenap keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan juga kepada segenap umatnya yang taat dalam mengamalkan ajarannya sampai akhir zaman. Kaum muslimin wal iman rahimahullah, tentunya setelah khatib senantiasa berwasiat, marilah kita bertakwa kepada Allah. Dan tentunya takwa itu bukan hanya sekedar sabati saja, bukan hanya sekedar penghias di bibir saja, tapi mari kita buktikan dengan amalan yang nyata. Baik itu dalam aspek kehidupan berumah tangga atau berkeluarga, baik itu dalam aspek kehidupan bermasyarakat atau bertetangga, begitu juga ketika kita bekerja di mana saja kita berada, mari kita isi dengan nilai-nilai ibadah, nilai-nilai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhkanlah perkataan, perbuatan yang tercela, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Apabila dalam semua aspek kehidupan tidak pernah lepas daripada nilai-nilai ibadah, la'alakum tattaqun, maka kita tergolong menjadi golongan takwa yang sebenar-benarnya. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah golongan orang-orang yang takwa. Kaum muslimin wal iman rahimahullah, tidak terasa kita sudah masuki tanggal 23 Jumadil Awal 1447 Hijriah
Jadi kurang lebih kita tinggal 2 bulan setengah lagi akan memasuki tanggal 1 Ramadan 1447 Hijriah. Perkiraan berdasarkan hisab yaitu sekitar tanggal 18 atau 19 Februari kita akan memasuki bulan Ramadan. Tentunya mudah-mudahan kita masih diberikan jatah umur dan bisa menyambut dan melaksanakan ibadah Ramadan. Kaum muslimin wal iman rahimahullah, tadi ditegaskan di awal khutbah bahwa yang paling mulia di sisi Allah bukan mereka yang paling kaya, bukan mereka yang paling tinggi pangkatnya, dan juga bukan mereka yang paling banyak hartanya. Tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka golongan orang-orang yang bertakwa. Tentunya yang taat dalam melaksanakan ibadah kepadanya dan senantiasa banyak berbuat kebaikan terhadap sesama manusia. Dengan kata lain, selain ibadah, dia juga senantiasa beramal soleh. Itulah takwa yang sebenar-benarnya. Kaum muslimin diwakilkan rahimahullah, salah satu ciri atau tanda orang yang benar-benar bertakwa yaitu sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, yaitu wabil akhirati hum yuqinun. Artinya orang-orang yang bertakwa itu salah satu ciri atau tanda-tandanya, mudah-mudahan kita juga semua ada pada tanda-tanda tersebut, yaitu yakin akan adanya hari akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin bahwa akan adanya hari akhirat. Hari akhirat itu kapan? Tentunya setelah hari kebangkitan, setelah kita bertemu dengan Allah, dipanggil Allah Subhanahu wa taala, setelah melewati alam barzakh, alam kubur, dan manusia tentunya tidak akan lepas daripada yaumul hisab, yaitu hari kebangkitan. Dan yaumul hisab adalah di mana manusia akan diminta pertanggungjawaban. Kaum muslimin yang iman rahimahullah, di awal khutbah saya menyampaikan membacakan Al-Hasyr ayat yang ke-18 yang artinya demikian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian benar-benar bertakwa kepada Allah. Sinajin ibadahna, betul salatna. Wal tanzur nafsu ma qaddamat liqad. Hendaklah setiap diri mempersiapkan diri untuk hari esok, untuk hari akhirat. Ya, wal tanzur nafsu ma qaddamat liqad. Wa taqullaha sampai 2 kali dalam ayat tersebut. Hendaklah bekerja si benar-benar bertakwa kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Jadi dalam ayat tersebut kaum muslimin wal iman rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita selaku hamba-Nya agar senantiasa menjadi orang yang benar-benar bertakwa. Serius, ulah setengah-setengah, ulah kagok kosong, ulah daek-daek deudeut. Di situ disebutkan, lagi diingatkan, wal tanzur nafsu ma qaddamat liqad. Dan hendaklah dari sekarang soson-soson mempersiapkan hari esok, bahwa nanti setelah kematian dan dibangkitkan akan menghadapi hari akhir, maka harus disiapkan perbekalan, harus menyiapkan bekal. Setiap kita perjalanan, baik perjalanan dekat ataupun perjalanan jauh, tentunya agar kita selamat, aman, dan sejahtera di perjalanan, tentunya kita harus mempersiapkan bekal. Di sini Allah menegaskan di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 bahwa manusia itu suatu saat akan menghadapi kematian, menghadapi hari akhir, dan ujungnya nanti akan menghadapi yaumul hisab, yaitu manusia akan dihisab, akan diperiksa sampai sejauh mana aktivitas amal selama manusia itu di dunia. Jadi kaum muslimin iman rahimahullah, di situ Allah saking sayangnya kepada kita, sampai-sampai dalam ayat tersebut 2 kali wattaqullaha, berwujud bertakwa kepada Allah, berwujud betul-betul taat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang kamu perbuat. Jadi demikian muslimin wal iman, hakikatnya dalam kehidupan dunia, selain kita hidup disibukkan untuk kebahagiaan dunia, urusan dunia, dan di sini Allah mengingatkan pada suatu saat kita akan menghadapi kematian, dan kita juga harus mempersiapkan diri untuk hari akhir, mempersiapkan bekal.
Sedangkan kematian itu jelas ini rahasia Allah. Yang namanya kematian tidak harus sakit. Yang kematian itu tidak harus tua. Kematian itu terus mengancam kita. Makanya mumpung kita sehat, mumpung kita jajak, mumpung kita saleh, mumpung kita masih hidup, mempersiapkan bekal itu dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin dewan iman rahimahullah, selanjutnya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda bahwa ada 4 perkara yang akan nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT di yaumul hisab, di hari akhir, yang mana isinya demikian, bahwa seseorang tidak akan melangkah dengan kedua kakinya, kata Rasulullah, sebelum akan diminta pertanggungjawaban sampai hari akhir. Kalau di situ dijelaskan apa 4 perkara yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, adalah umur manusia, umur kita ya selama di dunia itu digunakan untuk apa? Yang pertama yang akan diminta pertanggungjawaban nanti di yaumul akhir, di yaumul kiamah, setelah kita menghadapi hari kebangkitan, setelah melewati alam barzakh atau alam kubur, kita akan diminta pertanggungjawaban umur kita selama di dunia digunakan untuk apa? Adapun yang kedua, kata Rasulullah SAW, yang akan diminta pertanggungjawaban insyaallah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Tirmizi adalah anggota badan. Apakah mata kita, hidung kita, telinga kita, kaki dan tangan kita itu digunakan untuk apa? Kaki dipakai jalan kemana? Tangan dipakai untuk berang apa? Itu juga telinga dipakai dengan apa? Dan sampai mata dipakai atau digunakan untuk melihat apa, termasuk penciuman apa dan sebagainya. Yang pertama yang akan diminta pertanggungjawaban adalah masa umur selama manusia hidup di dunia, dan yang kedua adalah anggota badan. Tentunya kita berpikir bakal dikasih pasti siapa yang nanti ayat yang man promuka sebagainya gitu ya. Justru dalam surat Yasin disebutkan nanti di yaumul kiamah yang ketika kita ditanya, mulut kita itu ditutup, hanya tangan ya yang berbicara dan kaki menjadi saksi. Itu jelas di dalam surat Yasin. Ini yang kedua, kaum muslimin. Yang pertama, umur manusia selama hidup di dunia digunakan untuk apa? Dan yang kedua, anggota badan kita digunakan untuk apa? Dan yang ketiga, ilmu yang kita miliki, apakah sudah disampaikan ataukah tidak? Dan apakah sudah diamalkan ataukah tidak ilmu itu? Jadi bahwa ini walaupun satu ayat wajib disampaikan, dan tentunya bukan hanya menyampaikan, yang menyampaikannya juga wajib mengamalkan. Dan perkara yang keempat yang akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah kaum muslimin wa rahimahullah adalah rezeki yang diperoleh selama di dunia itu diperoleh dari mana dan digunakan untuk apa? Apakah dari jalan yang haram ataukah dari jalan yang halal? Jadi itulah 4 perkara yang akan diminta pertanggungjawaban nanti di yaumul akhir. Dan kita harus yakin karena ciri tanda orang yang bertakwa adalah wabil akhirati hum yuqinun. Jadi 4 perkara itu yang akan diminta pertanggungjawaban. Makanya kaum muslimin itu harus dipersiapkan dari sekarang. Poin yang pertama, kaum muslimin wa iman rahimahullah, kita harus mempersiapkan mengenai umur kita selama di dunia. Memang ada beberapa golongan orang yang akan lepas dari tanggung jawab atau diminta pertanggungjawaban insyaallah. Yang pertama adalah bayi yang berlahir atau manusia yang belum akil balik, ya itu bebas, tidak akan diminta pertanggungjawaban. Jadi dihitung pertanggungjawaban itu adalah sejak akil balik sudah bisa membedakan baik buruk dan haram dan salah. Yang kedua, orang tidur sebelum bangun, kelupaan, belum sholat dan sebagainya. Tapi orang tidur sebelum bangun, ketika bangun selalu melaksanakan kewajiban. Yang ketiga, yang bebas dari tuntutan tanggung jawab, orang yang lupa sebelum sadar atau belum ingat. Dan yang keempat, yang bebas dari tanggung jawab, tuntutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang terkena gangguan jiwa. Itu bebas. Ya. Nah, kaum muslimin yang beriman rahimahullah,
mari kita manfaatkan umur kita dengan sebaik-baiknya, mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk hari akhir. Karena kita harus yakin salah satu tanda orang yang benar-benar bertakwa itu yakin akan ada hari akhirat dan 4 perkara yang akan diminta pertanggungjawaban. Yang pertama adalah umur, yang kedua adalah anggota badan, yang ketiga adalah ilmu, dan yang keempat rezeki yang kita peroleh itu diperoleh dari apa dan untuk apa. Kaum muslimin wal iman rahimakumullah, tentunya memanfaatkan umur. Yang pertama adalah kita harus sadar bahwa tujuan hidup kita di dunia itu adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah semata-mata kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Maka untuk memanfaatkan umur vaksin dalam ibadah. Dan yang kedua, kaum muslimin wal iman rahimakumullah, di dalam memanfaatkan umur itu dengan sebaik-baiknya, tentunya kita punya kesalahan dan dosa yang sudah kita lakukan. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawabun. Setiap anak Adam pasti punya salah, punya dosa. Dan hendaklah yang setiap punya dosa itu segera bertobat. Jadi memanfaatkan umur dengan sebaik-baiknya itu dengan beribadah sebaik-baiknya. Dan yang kedua, kita apabila menyadari punya salah dan dosa, segera tobat, gitu ya. Dan yang ketiga adalah berhubunganlah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Bagaimana dalam sebuah hadis digambarkan, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasan. Yang artinya demikian, ittaqillaha haitsu ma kunta, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah haitsu ma kunta, di mana saja kamu berada. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata, dan hendaklah setiap perbuatan kamu yang buruk, dosa yang sudah kamu lakukan, kamu ikuti dengan perbuatan yang baik. Tambuha, maka niscaya itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khaliqin nas, dan hendaklah kalian bercampur gaul, berhubungan dengan semua manusia. Wa khaliqin hasan, dengan akhlak yang baik. Demikian kaum muslimin wal iman rahimakumullah, mudah-mudahan dengan kita senantiasa hayang tentu sekarang kita persiapkan bekal untuk hari akhir. Tentunya manfaatkan umur kita dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, anggota badan kita harus kita pelihara dan yang dijaga. Dan yang ketiga, ilmu yang bermanfaat tentunya hendaklah disampaikan, dan hendaklah kita harus memperoleh dari rezeki yang halal yang kita dapatkan. Eling-eling dulu kawe ibadah ulah tauhid. Berang penting ulah oleh bisina kaburu pae. Sabauran bakal mati, nyawa dipunut ku Gusti, mana kudu hati-hati ibadah sing mati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Latifu ya Kafi, ya Hafizu ya Syafi, ya Latifu ya Wafi, ya Karim Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin wal iman rahimakumullah, dalam khutbah yang kedua ini saya simpulkan bahwa manusia kelak nanti di yaumul akhir akan diminta pertanggungjawabannya. Yang pertama soal umur kita selama hidup di dunia. Yang kedua tentunya anggota badan, mari kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga kaum muslimin wal iman rahimakumullah, ilmu yang bermanfaat dan wajib juga disampaikan dan wajib diamalkan. Dan yang keempat, rezeki yang kita peroleh hendaklah dari jalan yang halal. Poin yang pertama adalah memanfaatkan waktu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memelihara ibadah sholatnya, maka sholatnya akan menjadi nur, menjadi cahaya, menjadi petunjuk, dan menjadi jalan selamat sampai yaumul qiyamah. Sekali lagi, barang siapa yang pandai menjaga memelihara sholatnya dengan baik, maka sholatnya akan menjadi cahaya, menjadi nur, menjadi petunjuk, dan akan menjadi jalan selamat sampai yaumul qiyamah. Tapi barang siapa yang tidak pandai menjaga ibadah sholatnya, sholatnya tidak akan menjadi nur, sholatnya tidak akan menjadi petunjuk, dan sholatnya tidak akan menjadi jalan selamat sampai yaumul qiyamah. Kelak nanti di yaumul qiyamah akan dilemparkan ke Allah bersama-sama dengan Qarun, disatukan dengan Firaun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya dan menjadi tazkirah buat kita semuanya. Marilah kita menundukkan kepala sejenak, memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat maghfirah, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan ya'afin ni'amahu wa yukafi majidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi lidzal azizika wa azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hamid alaina fi syakaratil maut wa najatna minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahu akbar. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alal salah, hayya 'alal falah, qad qamati sholatu qad qamati salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la